Halo semua, perkenalkan nama aku Devina Amalia, aku alumni tahun 2021 dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas MIPA, jurusan Kimia. Nah, itu salah satu jurusan yang aku pilih dan aku cukup bangga dengan jurusan itu. Walaupun banyak stigma masyarakat yang bilang, kimia kan susah, berat, sulit, pasti serem. Padahal nggak seberat dan semenakutkan itu kok. Karena bagi aku, setiap jurusan itu punya kadar berat serta pemahaman yang mendalam di bidangnya masing-masing. Nah, di sini aku alhamdulillah diberi kesempatan oleh tim Rotu PTN untuk sharing pengalaman, kesan, serta motivasi yang bisa aku kasih setelah melewati pengalaman-pengalaman aku sebelumnya. Nah, jadi untuk masuk ke Universitas Sumatera Utara sendiri itu ada 4 cara. Ada SNMPTN, jalur undangan, ada SBMPTN, jalur uji tulis, ada mandiri, serta ada jalur diploma. Nah, aku alhamdulillah masuk ke Universitas Sumatera Utara melalui jalur uji tulis SBMPTN setelah melewati kegagalan pada jalur undangan SNMPTN. Nah, tapi kegagalan aku ini malah jadi pemicu semangat aku untuk belajar lebih giat lagi, berdoa lebih kuat lagi, dan berusaha semaksimal mungkin. Jadi bagi kalian nih yang sebelumnya sudah mendapatkan kegagalan pada jalur undangan atau tahun kemarin belum rezekinya, jangan patah semangat dan terus mencoba. Aku yakin kalau kalian emang niat dalam hati kalian pingin, kalian berdoa juga dengan sungguh-sungguh, pasti dapat kok. Nah, ada lagi nih tips dari aku, terlepas dari belajar giat serta berdoa yang kuat, yaitu jaga kesehatan kalian. Karena apa? Karena banyak nih pengalaman di luar sana, teman-teman aku juga mengatakan di saat mereka memforsir diri mereka secara berlebih dalam belajar tanpa memperhatikan kesehatan mereka, ya sama aja nihil. Karena pada saat di hari H SBMPTN mereka malah jatuh sakit karena nggak memperhatikan kesehatan mereka. Nah, jadi tips dari aku, 1 hari atau 2 hari sebelum ujian, jadikan hari itu menjadi hari kosong kalian untuk mengistirahatkan tubuh kalian secara maksimal, terus mempersiapkan teknisnya secara matang, perlengkapan kalian, dan juga refreshing secara cukup ya, bukan berlebihan, untuk meningkatkan imunitas kalian agar di hari H kalian dapat konsentrasi yang full. Jangan sampai kalian udah capek-capek nih belajar setahun terakhir, pas di hari H nggak fit, konsentrasinya hilang, apa yang diingat hilang semua. Nah, untuk jurusan kimia sendiri cukup berbeda loh dengan kimia yang ada di SMA, karena yang kita tahu, kimia di SMA itu lebih didominasi oleh penghafalan teori kita, perhitungan, rumus-rumus, serta menghafal tabel periodik kan. Jadi fokus kimia di perkuliahan itu lebih menganalisa suatu produk, mulai dari bahan baku mutunya atau uji coba suatu produk, ataupun melihat suatu reaksi yang ada di produk tersebut. Jadi cukup berbeda dengan kimia yang ada di SMA, ataupun berbeda juga dengan teknik kimia. Kalau teknik kimia itu dia lebih menitik beratkan proses kimiawi secara teknis. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih yang kita pelajari di kimia? Jadi untuk ilmu pelajaran kimia itu bercabang lagi. Ada kimia organik, di situ kita mempelajari senyawa organik yang ada di dunia. Kayak misalnya minyak bumi, essential oil yang ada di aromaterapi kalian. Terus juga ada kimia polimer. Ini kita mempelajari senyawa-senyawa polimer seperti pembuatan plastik ataupun pembuatan karet. Terus juga ada kimia bahan alam. Kita mempelajari di daun itu ada senyawa apa sih? Ada kafeinnya kah? Atau ada apa? Terus juga ada kimia anorganik. Di situ kita mempelajari logam-logam yang ada di bumi seperti besi, aluminium, dan sebagainya. Terus juga ada kimia lingkungan. Kimia lingkungan kita mempelajari pencemaran-pencemaran lingkungan nih yang ada di udara, air, maupun darat. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, untuk prospek kerjanya gimana kak? Apakah kimia hanya menjadi profesor yang terus meneliti di tabung reaksi dengan memakai jas lab, dengan memakai kacamata lab aja? Enggak kok, prospek kerja kimia itu sangat-sangatlah luas. Yang pertama, kita bisa menjadi quality control atau quality assurance pada suatu perusahaan. Jadi kimia ini tuh menjadi ujung tombaknya suatu perusahaan meluncurkan produknya. Kita teliti dulu nih, kualitasnya baik nggak untuk diluncurkan menjadi suatu produk. Terus juga ada teknik konservasi lingkungan. Karena kita belajar kimia lingkungan kan, kita paham mengenai pencemaran-pencemaran lingkungan, kita bisa berkutat menjadi teknisi konservasi lingkungan. Terus juga ada research and development. Ini kita meneliti serta
mengembangkan suatu produk dalam suatu perusahaan. Contohnya nih, paling umum ditemui di perusahaan kosmetik. Kita sebagai kimia merancang nih produk-produk yang akan kita kembangkan. Misalnya warnanya kita tambahkan menjadi warna yang belum pernah orang dapetin, atau kan banyak nih produk-produk kosmetik yang kalian lihat, banyak kan macamnya. Nah, kimia yang merancang dan mengembangkannya. Terus juga ada analisa laboratorium. Nah, di sini bagi kalian yang emang ingin bereksperimen, emang passion kalian untuk meneliti di lab, ya kalian bisa kerja di lab. Terus juga sekarang alumni-alumni FMIPA khususnya kimia juga banyak berkecimpung di dunia perbankan. Ya, mereka banyak yang ditarik sebagai staff-staff di bank. Nah, terus juga bagi kalian yang emang memiliki jiwa wirausaha nih, lulusan kimia sangat-sangat membuka peluang kalian untuk berbisnis. Karena apa? Di sini kita mempelajari dasar cara membuat suatu produk seperti kayak membuat sabun, membuat plastik, membuat karet, bahkan ban karet yang ada di mobil-mobil kalian, kita praktik membuat langsung. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Jadi bagi kalian yang sebenarnya tertarik tetapi merasa takut dengan asumsi-asumsi di luar sana yang menyatakan bahwa kimia ribet ataupun berat, jangan takut, karena di sana kalian juga belajar secara berkelompok kok. Kalian gak sendirian di sana. Untuk memasuki setiap laboratorium di kimia itu selalu dipasangkan dengan kelompok, jadi kalian bisa belajar bareng-bareng. Jadi udah kalian masuk ke PTN, kalian juga ruang lingkupnya enak, belajar bareng, gak sendirian aja. Semangat buat kalian. Pokoknya kesan aku selama di perkuliahan di kimia itu gak berat, tapi menyenangkan dan mengasihkan. Tidak hanya kuliah pulang. Nah, jadi untuk sampai saat ini hanya itu aja yang bisa aku sharingin ke kalian. Bagi kalian nih yang emang pengen berniat, passion kalian masuk ke MIPA, atau sebenarnya kalian pengen masuk ke MIPA tapi takut, jangan sungkan kalian tanya-tanya ke aku dengan follow aku di description box. Kita nanti akan sharing nih, apa sih kendala kalian sebenarnya pengen tapi nggak berani untuk ngambil itu. Pokoknya jangan sungkan-sungkan nanya ke aku. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe, like, dan komen di channel Road to PTN ini. Dan sharing ke teman-teman kalian yang sebenarnya pengen masuk MIPA tapi takut. Juga kalian jangan lupa klik tombol lonceng pada channel ini, karena kalian juga bisa melihat nih yang emang struggle untuk masuk PTN. Gimana sih pengalaman kakak-kakak sebelumnya. Seperti video-video yang sebelumnya nih, teman-teman aku juga telah menceritakan pengalamannya masuk ke dunia PTN ataupun pengalaman di jurusan mereka masing-masing. Bye-bye, see you!